Baik, salam saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini bisa jumpa dengan saudara sekalian dimanapun. Pagi hari ini saudara mungkin sedang beraktivitas, mungkin ada yang di kantor, ada yang di tempat kerja, di pasar-pasar, dimanapun saudara sedang ada pada pagi hari ini. Saudaraku, saya percaya bahwa kita semua ada di dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan begitu dahsyat Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, yang terus memberikan jaminan pemeliharaannya, jaminan perlindungannya, bahkan keberkatan-keberkatan yang luar biasa. Dia boleh nyatakan buat saudara dan saya hari lepas hari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya menyampaikan kebenaran firman Allah tentang satu tema, yaitu tentang kesukaan orang Kristen. Tema ini juga yang saya mau angkat kembali pada pagi hari ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dan dalam pembahasan kita pada waktu yang lalu, saya membahas tentang 5 hal yang menjadi kesukaan daripada orang-orang percaya atau orang Kristen, ditinjau dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-46, saudaraku, di mana gereja mula-mula atau Kristen awal pada pergerakan Pentakosta di loteng Yerusalem itu menjadi salah satu contoh yang saya angkat untuk menunjukkan bagaimana gereja itu memiliki kesukaan-kesukaan yang luar biasa. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesukaan-kesukaan seperti ini tentu tidak muncul atau tidak datang secara alami dalam hidup seseorang. Kalau berbicara tentang kesukaan rohani yang kemarin saya sudah sampaikan buat kita, baik itu soal beribadah, baik itu soal bersekutu, baik itu soal penginjilan, pelayanan, saudaraku, bahkan bertekun di dalam pengajaran firman Allah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa muncul sendiri atau sesuatu yang tidak bisa datang dari dalam pribadi kita sebagai manusia yang terbatas ini. Karena saudara, kecenderungan kesukaan manusia atau kecenderungan kesukaan kita secara lahiriah atau secara batin, secara daging kita bukan menyukai hal-hal yang berbau seperti yang tadi saya sebutkan. Bicara tentang pengajaran, berbicara tentang beribadah, berbicara tentang penginjilan, berbicara tentang pelayanan, saudaraku yang diberkati. Nah, karena itu pada kesempatan yang diberkati ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan membagikan beberapa hal yang menjadi landasan atau yang menjadi dasar seseorang memiliki kesukaan rohani itu. Tanpa ini maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak mungkin kita bisa memiliki kesukaan rohani itu. Makanya saudara, ada banyak orang yang melakukan ibadahnya hanya rutinitas. Banyak orang yang menjalani kehidupan kekristenannya hanya sebagai sebuah kegiatan-kegiatan agamawi tanpa melakukannya dengan penuh kesukaan. Karena kesukaan rohani itu tidak bisa muncul dari dalam pribadi kita sendiri, tetapi itu sesuatu yang merupakan pemberian Allah. Jadi kesukaan rohani itu adalah pemberian Allah. Kesukaan rohani itu datangnya dari Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa ayat yang mau saya baca pada kesempatan pagi diberkati ini. Perhatikan di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-12 ayat yang ke-43. Firman Tuhan berkata begini, pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Saudara, dikatakan di dalam ayat ini, pada hari itu mereka mempersembahkan korban kepada Allah, korban yang besar. Nah, mengapa mereka bisa mempersembahkan korban yang besar ini? Alkitab memberi catatan buat kita, karena Allah memberikan kesukaan yang besar. Jadi saudara, ibadah yang dilakukan pada waktu zaman Nehemia, ketika mereka mulai melakukan pembaharuan bersama dengan Ezra,
Saudaraku yang diberkati, kita temukan di dalam ayat ini bahwa ibadah yang mereka lakukan itu ibadah yang datangnya karena kesukaan yang datang dari Tuhan. Jadi gairah rohani, kesukaan rohani ini tidak muncul sendiri, tetapi sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, sesuatu yang datangnya dari Tuhan, yang membuat sehingga saudaraku orang-orang memiliki rasa bergairah, rasa sukacita, rasa ingin menyenangkan Tuhan, mempersembahkan korban yang terbaik, memuliakan Tuhan. Itu karena Tuhan memberikan kesukaan itu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali kepada kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41, saudaraku, dan seterusnya. Kita menemukan di sana pun hal yang serupa. Sebelum orang-orang ini, saudaraku, memiliki kesukaan rohani, bertekun di dalam pengajaran, saudaraku, mereka telah memberi diri mereka dibaptis. Dan kemudian, saudaraku yang diberkati, Alkitab berkata kepada kita bahwa mereka yang memberi diri dibaptis itu mereka lah yang bertekun di dalam pengajaran. Nah, saudara, mereka yang memberi diri dibaptis ini ayat sebelumnya mengatakan kepada kita bahwa mereka ini adalah orang-orang yang telah menyatakan diri bertobat, mengalami pengampunan dosa dan mengalami yang namanya karunia roh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa karunia roh yang dicatat di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, saudaraku yang diberkati, ayat yang ke 38, 39 sampai dengan ayat yang ke-40 berbicara tentang, saudaraku, sesuatu pemberian Allah atau sesuatu yang datangnya dari Tuhan kepada manusia, kepada orang percaya, kepada anak-anak Tuhan yang telah menyatakan dirinya di dalam sebuah pertobatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karunia ini diberikan, dan saya percaya dalam karunia itu ada kesukaan khusus yang Tuhan taruh atas pribadi mereka. Ada kesukaan rohani yang Tuhan taruh atas pribadi mereka, yang menggairahkan mereka hidup di dalam pengajaran firman, hidup di dalam beribadah, hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan, pelayanan kepada Tuhan secara all out. Itu karena adanya karunia roh yang Tuhan taruh, kesukaan rohani yang Tuhan taruh. Adanya sesuatu yang datangnya bukan dari diri mereka sendiri, tetapi datangnya dari Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, nah ini penting sekali. Makanya waktu kita mau memiliki kesukaan rohani, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita semua yang sedang menyaksikan siaran ini, saudaraku, untuk betul-betul menyatakan diri kita terbuka di hadapan Tuhan. Dan biarkanlah, saudaraku, pertobatan kita itu akhirnya mengerjakan pekerjaan roh Tuhan di dalam pribadi kita, yang mendatangkan kesukaan, yang mendatangkan sesuatu yang menggairahkan hidup rohani kita. Sebab tanpa pertobatan, tanpa saudaraku yang memberi diri saudara kepada Tuhan, tanpa saudara sungguh-sungguh memberikan kehidupan saudara kepada Tuhan, maka saudara tidak akan memiliki kesukaan yang datangnya dari Tuhan. Kita akan melakukan segala sesuatu hanya sekedar kegiatan-kegiatan rutinitas. Berbedanya hanya saudara datang ke gereja. Berbedanya saudara melakukan itu secara, saudaraku, agamawi. Tetapi sesungguhnya bukan berdasarkan kesukaan, bukan berdasarkan sebuah gairah, semangat rohani yang muncul dari dalam pribadi kita. Nah, orang-orang seperti ini akan mengalami yang namanya stagnan, akan mengalami yang namanya, saudaraku yang diberkati, bosan, akan mengalami yang namanya jenuh di dalam mengiring Tuhan, di dalam saudaraku melakukan segala sesuatu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena dasarnya bukan kesukaan, karena dasarnya, saudaraku, bukan karena roh Allah yang mengerjakan itu di dalam pribadi orang itu. Ini akan ending pada sesuatu yang, saudaraku, melelahkan. Akan ending pada sesuatu yang akan membuat saudara jenuh dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Makanya tidak jarang kita temukan ada banyak orang yang bersungut-sungut di dalam beribadah. Ada banyak orang yang, saudaraku, tidak suka lagi di dalam pekerjaan Tuhan, memberi sesuatu, melayani Tuhan, mengabdikan diri bagi pelayanan. Karena kesukaan yang muncul itu dari dalam pribadinya sendiri, bukan karena pekerjaan roh Tuhan, oleh karena pertobatannya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ini penting sekali yang kita tidak boleh lupakan, sehingga dari hari ke hari kita minta kesukaan dari Tuhan. Saya baca satu ayat lagi, Pengkhotbah
pasal yang kedua ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Kepada orang yang dikenannya, kepada orang yang mengalami pertobatan, kepada orang yang saudaraku mengalami perubahan metanoia, yang telah menerima pengajaran, yang telah menerima firman Allah. Alkitab berkata bahwa orang-orang yang dikenannya bukan hanya dikaruniakan hikmat dan pengetahuan, tetapi juga dikaruniakan kesukaan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesukaan ini datangnya dari Tuhan. Saya ulang, kesukaan model seperti yang saya katakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42, tentang pengajaran, tentang pemuritan, tentang saudaraku ibadat, tentang persekutuan, tentang pelayanan, tidak bisa datang sendirian. Itu muncul karena Tuhan bekerja mutlak, karena Tuhan yang memberikannya, karena Tuhan yang menyatakannya. Karena itu pagi hari ini saudaraku yang diberkati, ingat, ini dasar yang tidak boleh kita lupakan. Sehingga hari ke hari saya mau katakan kepada kita semua untuk minta ini kesukaan yang dari Tuhan. Supaya ketika kita mengiring Tuhan, kita sungguh-sungguh saudaraku melakukannya. Kita sungguh-sungguh melakukannya. Kita sungguh-sungguh mengerjakannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara, kita akan lihat sekarang. Kalau orang memiliki kesukaan yang dari Tuhan, dia punya action, dia punya sikap, realita, aplikasi dan implementasi di dalam kehidupan rohani, saudara yang diberkati, akan luar biasa, akan berbeda sekali. Nah, ini kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul. Ternyata terbukti saudaraku pada gereja mula-mula, ketika Tuhan mulai memberikan kesukaan rohani kepada mereka, ada dampak, ada sesuatu yang mulai terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula. Yang pertama, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita temukan di dalam ayat ini. Saya mau kita perhatikan bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ayat firman Tuhan berkata kepada kita begini, saudara. Saya bacakan ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Ayat 40 ya. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudaraku yang diberkati. Lalu Alkitab mengatakan kepada kita di dalam ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Jadi mereka yang bertobat, mereka yang memberi diri dibaptis, mereka yang telah diselamatkan dari angkatan yang jahat itu, Alkitab memberi pernyataan kepada kita, mereka itu bertekun. Karena kesukaan yang Tuhan beri, karena perkenanan Tuhan atas hidup mereka, Allah mengaruniakan kepada mereka, saudaraku, gairah, semangat rohani yang tinggi. Karena itu saudaraku, Alkitab berkata mereka bertekun di dalam pengajaran. Mereka bertekun di dalam pengajaran. Nah saudara, kata bertekun yang kita temukan di dalam ayat ini ditulis dengan kata proskarterontes. Proskarterontes, saudaraku yang diberkati, artinya bukan hanya saja bertekun atau melakukan sesuatu secara terus-menerus. Bukan hanya itu. Tetapi kata proskarterontes artinya, saudaraku, sesuatu yang dilakukan terus-menerus secara teliti. Nah ini penting saudara, secara teliti. Jadi ini bukan hanya sekedar datang tiap hari, selalu berkumpul, bertekun dalam pengajaran, terus-terus dengar firman. Bukan hanya itu, tetapi ada kata proskoriantes yang berarti teliti. Nah ini penting Bapak Mama Saudara. Nah ini model seperti ini yang saya tadi katakan di awal. Ini tidak bisa muncul dari dalam pribadi.
Ada banyak orang dengar firman, ada banyak orang pergi gereja, ada banyak orang selalu bersekutu, tapi tidak teliti, saudaraku, tidak proskoriantes, tidak bertekun. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ini yang kita tidak boleh alami dalam hidup kekristenan kita. Seharusnya ini kita minta kepada Tuhan, Bapak Mama Saudara. Makanya saya ingin sampaikan pagi hari ini buat kita semua yang dengarkan siaran ini, supaya saudara mulai minta setiap hari, setiap saat, Roh Tuhan dalam perkenanan Allah, berikan kepada kami, saudaraku, kesukaan dari Tuhan itu. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Nehemia, di dalam kitab Pengkhotbah, saudaraku. Sehingga waktu kita bertekun, kita dengar firman Allah, kita betul-betul memperhatikan dengan teliti. Bukan hanya terus menerus. Ada banyak orang baca Alkitab model kayak baca buku biasa. Ada banyak orang dengar firman macam kayak dengar, saudaraku, sesuatu berita-berita yang saudaraku ada di luar sana. Berbeda ketika Anda dengar firman, ketika Anda membaca Alkitab, ketika Anda sedang ada dalam hadirat Tuhan, dibutuhkan yang namanya ketelitian. Karena orang yang bertekun dengan teliti, itulah orang-orang yang memiliki gairah. Karena ketelitian, saudaraku yang diberkati, itu menyangkut sebuah kesukaan. Orang yang teliti terhadap sebuah pengajaran, orang yang teliti terhadap sebuah penyampaian firman, orang yang teliti di dalam beribadah adalah orang-orang yang betul-betul memiliki gairah, kesukaan rohani yang luar biasa. Itulah gereja mula-mula dan itulah ciri Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, proskorteriantes harus menjadi bagian hidup kita. Sehingga kesukaan rohani seperti ini bukan kesukaan secara rutinitas. Kesukaan rohani yang didasari oleh proskoriantes, saudaraku yang diberkati, itu bukan kesukaan rohani formalitas. Kesukaan rohani yang saudaraku adalah proskoriantes adalah kesukaan rohani yang terarah, terfokus, teliti, teratur. Nah, itu yang ada pada gereja mula-mula, saudaraku yang diberkati oleh itu yang ada pada gereja mula-mula. Dan ini sebenarnya yang Alkitab mau kita lakukan. Saya bacakan beberapa ayat bahwa di dalam kita bertekun di dalam pengajaran, saudaraku, atau melakukan yang namanya ketekunan di dalam hal rohani, itu tidak bisanya formalitas. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang suka dengan firman Allah, dia pun gaya, dia pun action. Ayat ini berkata, dia akan renungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan itu bukan hanya sekedar orang baca lalu lewat. Orang yang merenungkan itu bukan hanya sekedar dia dengar lalu selesai. No, saudara. Orang yang merenungkan itu orang-orang yang betul-betul membaca secara teliti, mendengarkan secara teliti, sehingga itu kebenaran itu orang bilang apa? Nyantol di depung otak, di dalam depu hati, melekat dalam depu roh, sehingga itu akan menjadi perenungan di mana saja orang itu berada. Alkitab berkata perenungan firman Allah ini akan terjadi siang dan malam, terus menerus secara kontinu oleh efek apa? Kesukaan terhadap kebenaran yang tadi saya katakan, saudaraku, bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi kesukaan yang didasari oleh proskoriantes, kesukaan yang didasari oleh sebuah ketekunan, ketelitian, itu akan membuat orang itu ada di dalam sebuah perenungan. Ibrani pasal 2 ayat 1 mengatakan begini, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Jadi bukan hanya sekedar dengar, mesti teliti, saudaraku yang diberkati ya. Karena ada juga penyampaian kebenaran yang sebenarnya bukan kebenaran, Bapak Mama Saudara. Ya, ini makanya banyak orang Kristen juga bisa terseret di sana karena ketidaktelitian, saudaraku. Ajaran-ajaran sesat, cerita-cerita dongeng tahyul yang mulai banyak bermunculan, yang bukan merupakan dasar pengajaran firman Allah, yang hanya bikin enak telinga, kata Paulus kepada jemaat yang kepada Timotius ketika Timotius sedang melayani di Efesus, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Itu yang hari-hari ini sedang terjadi juga, Bapak Mama Saudara. Jadi kita mesti lebih teliti mendengarkan apa yang firman Tuhan sampaikan, apa yang Alkitab katakan, belajar Alkitab secara lebih teliti, saudaraku yang diberkati. Itu namanya proskoriantes. Dan hal ini, saya ulang, tidak bisa muncul
hanya begitu saja dari dalam dua tempuh diri. Ini mesti muncul karena pekerjaan Roh Tuhan, karena karunia Allah, karena kasih karunia Allah, saudaraku. Maka orang akan memiliki kesukaan bertekun di dalam pengajaran. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di bagian lain Paulus pernah mengatakan bahwa kalau dia menjadi seorang pelari, 1 Korintus 9 ayat 26, dia tidak berlari tanpa tujuan. Kalau dia menjadi seorang petinju, dia bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudaraku, kata tidak berlari tanpa tujuan dan kata sembarangan saja memukul, tidak sembarangan saja memukul, itu menunjuk kepada sebuah ketelitian. Sebuah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, proskoriantes. Dia betul-betul bukan petinju yang asal-asalan, saudaraku. Kalau dia menjadi seorang petinju. Nah, inilah kekristenan. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang, saudaraku, memiliki kesukaan seperti ini. Saya ulang, ini kesukaan yang datangnya dari Tuhan. Karena itu, saudaraku, mulai ceklah. Anda dengar firman, itu teliti kosonde. Baca Alkitab teliti atau tidak, saudaraku yang diberkati. Kalau tidak teliti, tidak bertekun, sungguh-sungguh proskoriantes, maka saudaraku, dasarnya bukan kesukaan. Nah, orang dengar firman ada yang main HP, orang dengar firman adalah keluar masuk yang sudah jelas-jelas. Itu karena itu dia tidak memiliki kesukaan rohani, sehingga dia tidak mampu melakukan yang namanya ketekunan atau proskoriantes. Itu tidak bisa dia, saudaraku. Bagaimana mau teliti? Ya, hati di lain tempat. Nah, karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini tidak boleh kita abaikan. Nah, realita yang kedua atau fakta yang kedua, kalau orang memiliki kesukaan rohani itu datangnya dari Tuhan, bukan muncul dari dalam dirinya karena paksaan, karena dorongan, keturunan nenek moyang segala macam, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Maka hal yang kedua saya temukan di dalam ayat ini, saudaraku, orang itu pasti memiliki yang namanya tujuan atau visi, ada goal yang mau dicapai. Kalau didasari atas sebuah kesukaan, maka ada goal, ada tujuan yang mau dicapai. Saya baca Kisah 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini goalnya. Goalnya adalah multiplikasi. Goalnya adalah adanya pertobatan. Goalnya adalah, saudara, ada jiwa yang diselamatkan. Jadi saudara, kenapa kita ini harus punya kesukaan rohani? Sebab kalau tanpa kesukaan rohani, pasti ada motivasi di belakangnya. Paulus berkata dalam suratan Roma pasal 16, saudaraku, ada orang-orang yang mengiring Tuhan, ada orang-orang yang melayani Tuhan. Alkitab katakan, saudaraku, dalam Roma pasal yang ke-16, Paulus bilang, Tuhan mereka adalah perut mereka. Sehingga mereka melayani itu bukan karena kesukaan sungguh-sungguh, saudaraku yang diberkati, tetapi ada motivasi-motivasi di baliknya. Orang kalau melayani dengan kesukaan, orang kalau mengiring Tuhan dengan kesukaan, orang kalau melakukan hal rohani itu dengan kesukaan yang datangnya dari Tuhan, karena habitnya dari Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, goalnya jelas untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan bertambahnya jiwa, dengan multiplikasi, dengan ada orang bertobat, ada orang diselamatkan, ada orang dibawa kepada Kristus, bukan kita yang dimuliakan, tapi Tuhan yang dimuliakan, saudaraku yang diberkati. Ini yang harus menjadi goal kita. Ini yang harus menjadi, saudaraku yang diberkati, tujuan akhir daripada pengiringan rohani kita. Jadi saudara yang diberkati, ingatlah baik-baik. Ini yang ada pada jemaat yang ada di gereja mula-mula. Mereka tidak pusing soal apapun. Yang mereka inginkan adalah multiplikasi. Yang mereka inginkan adalah, saudaraku, pertambahan jiwa. Action mereka jelas. Karena itu meskipun aniaya, meskipun ada begitu banyak kesulitan yang terjadi pada gereja mula-mula, saudara, namun gereja mula-mula begitu menjadi gereja yang militan, gereja yang pantang menyerah, gereja yang ngotot, saudaraku yang diberkati. Kenapa? Karena goal mereka adalah jiwa-jiwa harus diselamatkan. Karena itu kalau kita melihat ayat-ayat Alkitab dalam Kisah pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, penganiayaan terjadi. Wah, justru dibalik daripada semua itu, multiplikasi semakin bertambah, saudara. Pertambahan jiwa-jiwa semakin luar biasa. Ada banyak orang yang diselamatkan. Saya tidak berbicara tentang multiplikasi pertambahan jiwa hanya sekedar, saudaraku, orang banyak di dalam gereja, bukan.
Saya tidak berbicara soal itu, tapi yang saya ingin sampaikan adalah multiplikasi karena pertobatan. Multiplikasi karena sebuah perubahan. Multiplikasi bukan hanya karena pertambahan jiwa di dalam sebuah rumah ibadat, tetapi betul-betul saudaraku dikasih orang mengalami pertobatan yang sejati. Karena ada banyak orang juga